Dahulu kala, ketika zaman dinasti Qin yang berkuasa dari tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi Huang mengesahkan Undang-Undang Qin, Qinlü, di mana di dalamnya ditetapkan siapapun yang menerima suap atau menilap duit negara senilai 1 koin perunggu saja, mukanya akan ditato dan diwajibkan menjalani kerja paksa. Kalimat itu saya dapat dari kepingan-kepingan Qinlü yang ditemukan di Kabupaten Yunmeng, Provinsi Hebei pada tahun 1975 silam. Kenapa harus dihukum begitu? Karena dinasti Qin menganggap koruptor, apapun bentuknya, tak ubahnya perampok. Bahkan tingkat kejahatannya disamakan dengan perampokan yang dilakukan secara berjemaah. Hukuman paling ringan bagi mereka adalah cancuoci, dipotong kaki kirinya. Kalau belum jerah, ya tinggal dipenggal kepalanya. Saya Novi Basuki dari aseng.id untuk segmen Cakuan Asumsi. Dinasti Han yang menggantikan dinasti Qin pun tak kalah sangar. Ada kelakar yang tersebar di China sana. Di era dinasti Han, koruptor cuma akan mati dengan 2 cara. Disembelih algojo atau bunuh diri. Meskipun cuma kelakar, tapi ini candaan yang sangat serius. Buktinya Li Cai, Perdana Menteri dinasti Han yang ketahuan menggelapkan tanah negara, lebih pilih mengakhiri sendiri nyawanya lantaran takut diinterogasi lebih lanjut. Tapi hukuman kayak begitu masih belum seberapa. Dinasti Ming yang berkuasa dari tahun 1368 sampai 1644 jauh lebih beringas lagi. Maklum, kaisar pertamanya, Chu Yuanzhang, berasal dari kalangan akar rumput, Wang Deso. Dia paham betul kesengsaraan kaum proletar. Baginya, biang kerok kemelaratan rakyat jelata, sebagaimana yang pernah dirasakannya sendiri bersama keluarganya, tak lain dan tak bukan adalah pejabat-pejabat korup. Oleh karena itu, begitu Chu Yuanzhang naik tahta, dia tegas mengumumkan tidak akan membiarkan pejabat-pejabat korup beraksi dengan leluasa. Dan benar saja, satu persatu koruptor ditangkap kemudian dijatuhi hukuman mati. Bahkan Chu Yuanzhang tidak segan menghukum menantunya sendiri yang bernama Ouyang Lun. Selain itu, demi menimbulkan efek jera yang lebih terasa, Chu Yuanzhang menciptakan hukuman khusus koruptor yang tidak pernah ada di China sebelumnya. Namanya Bao Pi Xuan Cao. Kalau diterjemahkan secara harfiah maknanya mengelupaskan kulit, menjejalkan rumput. Ceritanya begini, pertama-tama koruptornya dikuliti hidup-hidup dulu. Ya, dibiarkan saja meski si terhukum ini sampai teriak-teriak kesakitan menunggu malaikat Israel yang tak kunjung datang. Penyiksaan yang dilakukan ini tujuannya memang supaya si koruptor tahu bahwa kezalimannya selama ini telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang tak kalah pedihnya dengan yang dia rasakan sekarang. Setelah dikuliti dan si terhukum koid, kulit yang sudah dikelupas ini dipakaikan ke rumput kering yang dibentuk menyerupai orang-orangan sawah, lalu ditaruh di kantor penerusnya sebagai peringatan untuk tidak melakukan korupsi layaknya pendahulunya. Itu sekilas bagaimana tidak main-mainnya China era kedinastian dalam memerangi korupsi. Sekarang, sekalipun hukuman mati tetap dikenakan kepada pelaku korupsi, tapi cara eksekusinya memang sudah tidak sesadis dulu. Namun, bukan berarti ketegasan China yang sejak 1949 dipimpin Partai Komunis China itu melibas koruptor lantas jadi kendor. Jangan pernah bermimpi di Tiongkok sana koruptor bakal mendapatkan perlakuan manusiawi seperti yang diharapkan beberapa politisi di negeri ini. Sebab PKC, Partai Komunis China, memang tidak pernah menganggap pelaku korupsi sebagai orang yang patut dikasihani. Bayangkan saja, belum 2 tahun China berdiri, tepatnya pada 10 Februari 1952, Partai Komunis China sudah langsung mengeksekusi mati 2 kadernya, Liu Xingsan dan Jiang Zishan, di muka umum. Padahal, keduanya jelas-jelas adalah kader brilian PKC yang ikut baku hantam melawan pasukan Partai Nasionalis Kuomintang bareng Mao Zedong. Tapi Mao Zedong mana peduli.
Beliau malah berujar dengan santainya, 大贪污犯是人民的敌人，他们已经不是我们的同志和朋友，故应坚决彻底干净全部的将他们肃清，而不应有丝毫的留恋或同情. Saya terjemahkan ya. Koruptor adalah musuh rakyat, kata Mao Zedong. Mereka sudah bukan kawan kita lagi. Makanya harus disikat semuanya dengan sebersih-bersihnya. Tidak patut ada sedikit pun rasa belas kasihan terhadap pelaku korupsi. Itu kata Mao Zedong. Kebiasaan ini ternyata masih dipraktikkan juga oleh semua petinggi China sesudah Mao mewarisi kebengisan yang sama terhadap koruptor. Zhu Rongji misalnya, kita lumrah dengan kata-katanya, di sini aku siapkan 100 peti mati, 99 buat koruptor, 1 buat aku sendiri jika korupsi. Presiden China Xi Jinping saat ini apalagi? Sejak menjadi sekjen Partai Komunis China pada tahun 2012 silam, Xi Jinping langsung membuat kampanye anti korupsi besar-besaran yang disebutnya sebagai Laohu Changying Ichita, menangkap harimau dan lalat sekaligus. Maksudnya, tak urus nominal korupsinya besar atau kecil, semua koruptor bakal sama-sama diganyang. Itu tentu bukan sebatas slogan sejenis katakan tidak pada hal korupsi. PKC tidak pernah main-main dengan ucapannya. Korbannya sudah berjibun. Bulan Maret 2018 kemarin, pengadilan China resmi menjatuhkan vonis mati terhadap Zhang Chongsheng yang merupakan wakil wali kota Luiliang, Provinsi Shanxi, lantaran terbukti menerima suap terkait pertambangan batubara. Koruptor lainnya ya tinggal menunggu giliran saja. Kalau nggak dihukum mati, ya kemungkinan besar akan mendekam di penjara seumur hidup. Tentu saja bukan bui rasa hotel yang penghuninya bebas keluar masuk kayak di suatu negara itu. Memang kenapa sih China tanpa ampun memberantas korupsi di negerinya? Karena sejak dulu China sadar bahwa walau bagaimanapun, ini kata Hakim Pao yang sangat masyhur itu, 贪者民之贼. Koruptor adalah maling rakyat. Dan ini Kaisar Chu Yuanzhang pernah berkata juga, 贪者必捐人以肥己. Koruptor pasti membikin rakyat kurus untuk menjadikan dirinya gemuk. Ya, mereka semua menurut pemimpin-pemimpin China adalah parasit. Dan yang namanya parasit, ya memang harus dibasmi sampai ke akar-akarnya.